yuwaffiqillahu bainakuma innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahul azim. Dibaca tarjimnya, Mbak. Mbak Nana, boleh dibacakan tarjimnya? Ustazah kurang terdengar suaranya, Us. Oh iya, minta tolong dibacakan terjemahannya maksud saya. Terjemahannya Mbak Nana. Kurang satu Laki-laki, Iya, laki-laki suami pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Yang At-Tahrim 6, Mbak Nana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru wa quduhan nasu wal hijarah. Nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahu azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan Mbak Nana. Teman-teman, tema kita malam ini menuju sakinah hijrah bersama yang akan disampaikan oleh Ustazah Oktarina Mahardiani. Monggo Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya, Mbak Sin? Suara saya terdengar? Terdengar Ustazah. Oh ya, Dengeran Ustazah insyaallah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sahabat The Maps yang hadir di Zoom, kita bisa berkumpul lagi di dalam kajian rutin kita ya, yang beberapa kali memang sempat terlewati jadwalnya karena memang ada satu dan lain hal, ada yang sakit, kemudian memang ada kendala. Jadi akhirnya di hari Jumat ini yang penuh berkah di awal Muharram, insya Allah tahun baru Islam, kita mengadakan lagi kajian rutin kita. Mudah-mudahan kedepannya ini insya Allah kita semua, jadi tidak hanya yang ada di dalam majelis Zoom, tapi juga semua, seluruh sahabat The Maps yang di grup, maupun juga keluarga, maupun juga sahabat muslimah yang lain, itu bisa benar-benar istiqomah, bisa benar-benar menjadikan satu momentum, satu pertanda bahwa sudah waktunya kita memperbaiki kualitas diri. Apalagi sekarang berada di tengah-tengah ujian yang luar biasa, baik itu ujian sakit maupun ujian kehilangan, ya. Kehilangan apa saja ya, mulai kehilangan keluarga ataupun kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan yang lain. Mudah-mudahan kita justru menjadikan ini sebagai langkah untuk bisa mendekat kepada Allah, semakin bertakarub kepada Allah. Insya Allah demikian. Sahabat The Maps, tadi belum membaca surat Al-Fatihah ya, supaya kita benar-benar melangkah dengan nyaman di dalam majelis ilmu, dan juga supaya ilmu kita diberkahi. Tadi sudah mendengarkan lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Mbak Nana, kita juga akan membuka juga dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Biridolillahi ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, hari ini kita akan mengkaji di rubrik keluarga. Insya Allah sebenarnya rubriknya itu di minggu pertama ya. Cuman karena kemarin memang ada kendala, hingga akhirnya kita awali di minggu ini pas bertepatan dengan Muharram. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi langkah awal gitu ya, langkah kecil kita untuk bisa berubah insya Allah. Juga bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah demikian. Jadi saya mohon izin untuk share screen tema kita hari ini. Apa sudah terlihat di layar kaca ini? Ya, sudah ya? Sudah, Us. Oke. Ya, kelihatan. Sebentar Mbak, tak cetek nih. Jadi hari ini saya akan membawakan sebuah tema masih tentang keluarga, masih tentang hubungan antara suami dan istri. Kalau masih ingat mungkin sahabat di sini yang pernah hadir di kajian kita juga di rubrik ini, beberapa Jumat waktu yang lalu saya pernah bahas terkait tentang prahara dalam rumah tangga kalau tidak salah ya. Nah ini agak mirip ya, agak mirip, cuman kita akan membahas justru menciptakan sebuah kebahagiaan. Nah ini yang agak susah ini karena memang ternyata kebahagiaan itu bukan datang dengan sendirinya tapi harus diupayakan gitu. Kadang orang berpikir kalau kita menikah dengan orang yang kita cintai ya, namanya sudah gadung cinta, nempel, ya wes ayo kawin gitu ya. Rasanya itu sudah kepingin pasti bahagia sama dia gitu kan. Jadi bahagia itu datang dengan sendiri, tapi ternyata bahagia itu justru harus diciptakan. Nah, dari sini karena momen juga ini bulan Muharram, dan ini lekat dengan sebuah hijrah ya, artinya perubahan dari sebuah hal yang buruk menuju sebuah kebaikan, maka saya mengambil tema menuju sakinah hijrah bersama. Insya Allah demikian. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan tadi yang saya sampaikan bahwa apa sih yang dimaksud dengan sakinah gitu, terus kemudian bagaimana menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga, lalu kemudian sebenarnya konflik di dalam keluarga itu kebanyakan apa ya gitu kan, akhirnya kita bertanya-tanya seperti itu. Nah,
karena sudah terbahas dulu, kalau dulu adalah prahara rumah tangga, terus kemudian bagaimana langkah atau tips menyelesaikannya. Kalau sekarang kita membahas yang menyenangkan saja gitu ya, menciptakan kebahagiaan. Kita bahas dulu nih tentang pernikahan dulu ya. Jadi merefresh lagi. Apa yang dimaksud dengan pernikahan? Nah, kalau di dalam sebuah kitab ya atau sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, jadi beliau ini adalah seorang ulama besar yang hidup di masa Daulah Utsmaniyah dan kemudian juga mengalami pada masa Mulkan Jabariyah perpindahan begitu ya, luar biasa ulama besar ini. Dalam salah satu kitab yang beliau karang atau beliau susun yang berjudul Nizamul Ijtimai atau peraturan di dalam sebuah hubungan kemasyarakatan. Nah, di sana Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam itu ada dua hal ya. Yang pertama itu bertujuan untuk memenuhi naluri ghorizatun nau. Nah, kalau bicara tentang naluri, maka kita akan berbicara tentang proses penciptaan yang Allah berikan kepada manusia. Pada dasarnya Allah ketika menciptakan manusia itu sudah dengan qadarnya, dengan kadar. Dan ketika kita bicara tentang naluri nau atau berkasih sayang ini masuk ke dalam qadar atau kadar yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Nah, di dalam kitab itu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan ada dua dalil yang disampaikan terkait tentang memenuhi ghorizatun nau tadi, bahwa pernikahan itu bertujuan untuk memenuhi naluri berkasih sayang. Jadi yang pertama itu adalah di dalam surat An-Nisa ya, An-Nisa ayat 3. Di sana Allah mengatakan, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Tetapi jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Itu. Ini ditujukan agar kita tidak berbuat zalim. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 25, barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Kemudian Allah mengetahui keimananmu, sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Jadi tujuan pernikahan yang pertama itu adalah memenuhi naluri berkasih sayang ini yang sudah digambarkan oleh Allah di dalam surat dua dalil ini ya, surat An-Nisa ayat 3 dan surat An-Nisa ayat 25. Nah, kemudian yang kedua itu tujuan dari pernikahan di dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menyampaikan yang kedua, ini juga berdasarkan sebuah dalil dari As-Sunnah, adalah untuk melestarikan keturunan. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Nikahilah seorang perempuan yang penuh dengan cinta yang akan melahirkan banyak keturunan. Jadi ketika kemudian kita kaitkan juga dengan sebuah dalil dari As-Sunnah juga nih. Di sana Rasulullah juga menggambarkan bahwa Rasulullah itu menyukai dengan banyaknya kaumnya nanti di akhir zaman. Itu karena memang ketika kita menikahi dengan seorang perempuan yang penuh dengan cinta, maka akan banyak melahirkan keturunan. Karena memang tujuan dari pernikahan yang kedua itu adalah melestarikan keturunan. Nah, bicara tentang sebuah ikatan pernikahan, ada sebuah dalil juga yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 21. Di sana itu ada kata-kata, sebentar nanti saya buka Quran dulu. Ya, di sana itu ada sebuah kata ya di dalam surat An-Nisa ayat 21 tentang mitsakon holidan. Nah, mitsakon holidan ini apa maksudnya? Mitsak itu adalah bentuk taukid, ya, bentuk taukid atau penekanan atau penguat atau penegasan. Jadi artinya itu perjanjian gitu.
Nah, terus kemudian golidannya itu adalah yang kokoh atau yang kuat. Jadi misalkan golidan itu adalah perjanjian yang kokoh atau kuat. Nanti kalau sempat monggo dicek di An-Nisa ayat 21 bahwa di sana dikatakan jangan kamu ambil ikatan perjanjian yang kuat antara dua orang, ya, laki-laki dan perempuan. Nah, kata-kata mitsaqan golidan ini uniknya di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 3 kali. Jadi yang pertama itu, jadi misalkan golidan kita langsung ting gitu ya, tingnya itu kepada apa? Tingnya kepada perjanjian yang kuat dan kokoh, itu artinya ya. Nah, yang pertama itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, ini adalah perjanjian antara Allah dengan nabi-nabi. Ya, nanti mau dicek. Kemudian yang kedua itu di dalam surat An-Nisa juga ayat 154 tentang perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Jadi hanya 3. Nah, kenapa kemudian Allah menyetarakan kedua misalkan golidan ini, perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan itu dengan kedua tadi ya, perjanjian antara Allah dengan Nabi juga dengan perjanjian dengan Bani Israel. Mengapa benar-benar disetarakan? Padahal ini adalah antara manusia dengan manusia. Karena di sana, di dalam ikatan perjanjian itu atau ketika mengucapkan ijab qabul, itu di sana sudah dipersaksikan oleh Allah, di sana ada tanggung jawab atas nama Allah, dan di sana benar-benar sudah harus menerima konsekuensi dari sebuah perjanjian dengan Allah. Jadi kalau sampai membayangkan pernikahan itu hanya antara pihak laki-laki dengan perempuan atau mengikat antara dua keluarga, maka kita harus membuat pemikiran itu menjadi luas bahwa kita sudah berjanji di hadapan Allah. Supaya kita kemudian tahu bahwa ternyata pernikahan itu, mengapa banyak orang yang bilang pernikahan itu sakral karena itu. Suci karena itu, bukan karena hal yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini kalau kita melihat tadi ya, dari kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani untuk tujuan pernikahan, dan kita juga tahu bahwa Allah itu benar-benar melihat bahwa perjanjian yang kuat atau yang kokoh antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang di mata Allah itu benar-benar harus punya tanggung jawab. Maka menikah itu adalah untuk menjaga ketakwaan. Jadi harus ada, tadi kalau saya bilang itu meluaskan pemikiran atau pemahaman pernikahan itu bukan hanya sekedar menyatukan kedua keluarga atau kita dengan orang yang kita cintai atau kita sayangi, tapi juga untuk menjaga ketakwaan, dan ini adalah sebuah goyahnya atau sebuah tujuan. Barang siapa di antara kamu yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah, sebab hal itu akan menjadikannya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Jadi menjaga. Ya, menjaga. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena hal itu akan menjadi tali kekang baginya. Ketika kita tahu bahwa itu puasa, puasa itu adalah sebuah ikhtiar untuk menuju kepada ketakwaan, maka menikah ini juga bagian dari menjaga takwa kita. Nah, kemudian ada petunjuk, kita harus menikah dengan siapa? Menikah dengan orang yang soleh. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ingatlah aku akan memberitahukan kepadamu tentang perkara yang paling baik yang disimpan oleh seseorang, yaitu perempuan solihah yang apabila dia memandangnya maka dia akan merasakan sebuah kebahagiaan. Kemudian di dalam surat An-Nisa juga ditegaskan di dalam ayat 69, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Jadi ada syarat untuk berkumpul dengan orang-orang soleh agar kita kemudian terpacu untuk menjadi soleh. Juga ada petunjuk untuk kita menikah dengan orang-orang yang soleh, karena memang
ketika Allah mengabarkan di dalam surat An-Nisa ayat 69 ini dengan menyamakan ya para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh itu benar-benar tempat yang luar biasa. Kan begitu. Jadi bertanya-tanya bagaimana kriteria orang soleh ya, kan jadi seperti itu. Ya, maka jadi kita bisa menyimpulkan dari pembahasan di dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terkait tentang pernikahan dalam Islam. Dalam Islam, pernikahan merupakan akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan ini halal sebagai pasangan suami istri. Jadi kalau dulunya karena memang bukan mahram kita dilarang bersentuhan dan sebagainya, begitu sudah ada ikatan pernikahan maka kita halal untuk menyentuhnya. Kemudian yang kedua, menikah itu adalah jalan menuju ketakwaan, dan yang terakhir membentuk keluarga itu juga harus dilandasi fondasi yang kokoh yaitu akidah Islam. Sehingga samawa terwujud, sakinah, mawadah, warahmah. Ini ketiga bagian yang selalu menjadi satu kesatuan, sakinah, mawadah, warahmah. Nah, karena tema kita adalah menuju sakinah, maka kita akan membahas nih, yang dimaksud dengan sakinah itu bagaimana. Saya tidak akan membahas mawadah warahmah karena memang itu ada sebuah step atau tahapan. Dari pemahaman terkait sakinah, kita akan memahami bagaimana mawadah, lalu kemudian bagaimana pernikahan yang penuh keberkahan atau warahmah. Jadi saya langsung ya Mbak Zil, untuk mempersingkat waktu. Ya. Iya, monggo Ustazah. Ya. Baik, sahabat Maps, tadi saya sudah menyampaikan kalau kita sudah punya pemahaman dan pemikiran tadi terkait tentang pernikahan, bahwa ternyata pernikahan itu misakon golidan ya. Jadi perjanjian yang kuat dan kokoh di hadapan Allah. Nah, terus kemudian pernikahan itu juga bukan pernikahan yang main-main begitu. Ketika kita sudah benar-benar terikat gitu, satu dengan yang lain, maka kita punya konsekuensi tanggung jawab di sana. Itulah yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Nah, sekarang kalau kita memahami bahwa menuju sakinah ini adalah sebuah harapan dalam pernikahan. Nah, apa sih maksud dari sakinah itu? Sakinah itu adalah ketentraman dalam hati saat datangnya sesuatu yang tidak diduga dibarengi dengan nur atau cahaya dalam hati yang memberikan ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikan dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan ain al-yakin. Jadi sakinah itu apa berarti? Sakinah itu adalah wujud dari tumakninah, tenang, tentram, dan di sana itu terpancar nur atau cahaya. Jadi ada sebuah karisma begitu ya. Kalau kita kemudian memahami terkait tentang sakinah, tenangnya kita, tumakninahnya kita itu kemudian memancarkan sebuah nur atau cahaya karisma. Dan ini terlihat. Dan kita juga mewujudkan ketenangan itu berdasarkan penglihatan kita. Melihat kemudian meyakini, ain al-yakin. Nah, sakinah itu bagaimana? Nah, ini jadi pertanyaan kan akhirnya. Sakinah itu bagaimana? Ini ada sebuah dalil ya. Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan berhias untuk istriku, sebagaimana ia berhias untukku. Aku suka jika ia menyampaikan secara bersih segala apa yang merupakan hakku atasnya, sebagaimana aku menyampaikan secara bersih apa-apa yang menjadi haknya atasku. Jadi ada sebuah catatan di sini, bahwa kalau tadi kita kaitkan dengan pemahaman tentang sakinah, bahwa sakinah itu adalah ketenangan, ketentraman di dalam hati atau tumakninah begitu ya. Dan itu kemudian berdasarkan apa yang kita lihat, yang kita indra, kemudian yang kita yakini, dengan kemudian menyandarkan kepada Allah, maka digambarkan oleh Ibnu Abbas ini saat Rasulullah bersabda bahwa Rasul pun benar-benar juga memperlihatkan
atau menunjukkan kepada istrinya terkait tentang sikap, terkait juga tentang kebersihan, terkait juga tentang perilaku. Jadi berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Jadi terlihat, tampak. Dari ain al yakin tadi. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan menyukai jika istri beliau menyampaikan secara bersih segala apa yang merupakan hak dari Rasulullah. Ya, jadi terlihat ketenangan itu benar-benar terlihat. Gitu ya. Nah, karenanya Allah berfirman, dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ini ada di dalam Al-Baqarah ayat 228 kalau saya tidak salah nih. Jadi yang dimaksud seperti apa? Ketika kemudian posisi antara suami dan istri, dengan masing-masing kewajibannya di mata syariatnya Allah, itu bisa benar-benar terpenuhi, bisa benar-benar terwujud di dalam sebuah keluarga. Dan itu kemudian akan menimbulkan ketenangan, ketentraman. Ya. Diyakini dari penglihatan. Ya. Jadi rasa itu berarti timbulnya dari mana? Dari apa yang kita lihat, kita indra, kemudian apa yang sudah pernah kita kaji, kita sandarkan di sana, kita gandengkan di sana, kita kaitkan di sana. Barulah kemudian menimbulkan sebuah keyakinan. Inilah yang disebut sebagai sakinah. Gitu. Terus kemudian dari Ibnu Abbas, hak istri adalah, jadi ini hak istri, persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami terhadapnya setimbang atau seimbang dengan kewajibannya berupa ketaatan kepada suami. Gitu ya. Jadi hak istri itu adalah digauli atau diperlakukan dengan baik dari suami. Dan ini seimbang dengan kewajiban dari istri tersebut yang merupakan ketaatan kepada suami. Nah, ini ada sebuah kisah ya dari sahabat Rasulullah dan salah seorang khulafaur rasyidin, beliau adalah Umar bin Khattab. Sebagaimana dinukilkan oleh Ahmad Rafi Usmani dalam Mutiara Akhlak Rasulullah, suatu hari seorang lelaki datang ke rumah Umar bin Khattab. Beliau itu hendak mengadukan keburukan akhlak istrinya pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa kekhilafahan Islamnya. Jadi mulai kekhilafahannya Rasulullah, khilafah ala minhaj nubuwah, kemudian ke khilafahnya Khulafaur Rasyidin, sampai kemudian ke khilafahan beberapa masa setelahnya, kehidupan, jadi kehidupan atau nuansa ketaatan atau nuansa akidah Islamnya itu benar-benar diterapkan di sana. Maka kemudian kita bisa mudah mengadukan persoalan-persoalan itu kepada penguasa. Dan sangat mereka itu memperhatikan kita. Ini contohnya seperti ini. Jadi ketika kemudian beliau itu merasa tidak nyaman dengan keburukan akhlak istrinya, maka beliau itu mendatangi rumah Umar bin Khattab. Ketika tiba, jadi belum masuk, belum ketuk pintu, ketika tiba di samping rumahnya, beliau mendengar istri Umar bin Khattab mengeluarkan kata-kata keras kepada suami. Jadi kata-kata tegas, kata-kata keras, begitu ya, mungkin ngomel begitulah istilahnya. Sementara Umar tidak menjawab satu kata pun. Jadi Umar itu berdiam diri, mendengarkan. Akhirnya orang itu berpikir sebaiknya saya nggak jadi mengadukan persoalan saya, gitu ya, karena pemimpin atau khalifah sendiri itu sedang dalam keadaan mempunyai masalah. Sehingga kemudian orang tersebut itu berbalik hendak pulang saat Umar baru saja akan keluar dari pintu rumahnya. Lalu Umar kemudian berteriak memanggil orang tersebut. Nah, ini apa yang terjadi? Mungkin sahabat di sini ada yang mengetahui dari cerita ini barangkali
Apa yang kemudian terjadi ketika Umar kemudian memanggil orang tersebut? Apakah orang tersebut itu kemudian mengajukan persoalannya, kemudian Umar menanggapi atau bagaimana? Barangkali ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu. Enggak, saya sunyi kalau ngomong sendirian gini. Menakutkan. Monggo Mbak. Silakan, Belum barangkali ada yang tahu, Oh, Ustazah. belum tahu, Masya Allah. Mbak ini ya ini. Iya, yang cerita ini Baik. belum tahu, Ustazah. Ya. Jadi ketika siapa namanya Sayyidina Umar itu kemudian memanggil orang tersebut itu kemudian bercerita, jadi menceritakan, mengadukan apa namanya persoalannya. Karena Umar bertanya, mengapa engkau bertamu ke rumahku kok tidak jadi begitu kan? Jadi ditanya kenapa kok gak jadi gitu loh. Nah terus kemudian beliau menyampaikan tentang keburukan akhlak istrinya, jadi persoalannya disampaikan. Dan kemudian beliau itu mengurungkan niatnya. Jadi ya juga disampaikan, saya mengurungkan niat saya itu menyampaikan persoalan saya karena melihat bahwa Sayyidina Umar juga sedang dalam keadaan mempunyai masalah, gitu kan. Kemudian Umar tersenyum, lalu beliau menanggapi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh istriku, beliau mencuci pakaianku, beliau mengurus diriku, beliau mengurus anak-anakku, beliau memasak. Beliau menyampaikan begitu detail. Aku tidak akan mendebatnya satu kata pun ketika beliau menyampaikan persoalannya. Maksudnya beliau ini istrinya Umar ketika beliau menyampaikan persoalan. Jadi Umar memposisikan diri sebagai orang yang dia mendengarkan dengan penuh kesabaran sampai selesai apa yang dipersoalkan oleh istrinya. Sudah begitu saja. Karena memang sudah terlihat tadi ya pemenuhan hak-hak dan kemudian bagaimana kemudian si istri itu mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Tadi yang disampaikan oleh hadis riwayat Ahmad tadi dari Ibnu Abbas. Jadi itu yang ditunjukkan oleh Umar karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bayangkan suami itu diam saja pada saat kita ngomel. Coba bayangkan suami-suami yang sekarang. Kalau ngomel usir. Oh, ini nggak ngerti tahu gitu. Masya Allah, tapi ya ini Masya Allah gitu. Ada sebuah pelajaran di sini yang bisa kita ambil. Ketika Umar kemudian memahami posisi beliau sebagai seorang suami dan juga tahu bagaimana kewajiban istri beliau ini yang sudah ditunaikan kepada Allah, bukan kepada beliau saja, tapi kepada Allah. Bagian dari itu. Nah, dari sini, jika kita bicara sebuah hubungan ya antara suami dan istri, kalau ini saya menggambarkannya itu mungkin juga teman-teman yang di sini atau sahabat di sini itu juga menggambarkan bahwa ini adalah bentuk ibadah yang lama. Jadi hubungan antara suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan itu adalah bentuk ibadah yang sangat lama. Kalau ada yang menggambarkan itu pendek, nah itu nggak tahu saya. Tapi kalau saya menggambarkannya sangat lama karena memang ketika kita mengucapkan tadi ya, ketika kita mengucapkan ijab qabul tadi dengan kemudian berpatokan kepada misalkan walidan tadi, bahwa ini adalah perjanjian di mata Allah, begitu kan? Harapan kita, jadi harapannya kita pada saat itu terjadi itu adalah sampai kemudian maut menjemput. Ini kayak misalnya kalau di dalam acara pernikahan itu ada lagu-lagu yang kemudian judulnya itu sampai seperti itu, sampai maut menjemput. Nah, sampai seperti itu. Nah, maka karena ini adalah sebuah ibadah yang lama begitu ya, dan ini kemudian juga distandarkan oleh Allah itu juga harus memenuhi standar ketakwaan kepada Allah dan juga harus dibangun dengan akidah keislaman, maka ada satu kunci supaya hubungan antara suami dan istri yang di sana, jadi yang di sana itu melibatkan berbagai macam emosi, melibatkan berbagai macam mungkin perdebatan, gitu ya, dan melibatkan berbagai macam bagaimana menyelesaikan perdebatan-perdebatan itu,
maka haruslah kita kemudian menjemput sakinah itu dengan menciptakan kebahagiaan, menjemput ketenangan untuk menciptakan kebahagiaan. Jadi ini ada sebuah usaha, sebuah ikhtiar, ciptakan kebahagiaan. Nah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga? Mereka menjawab, ini ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Tentu saja wahai Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu. Mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho. Hadis riwayat At-Tabarani. Nah, di dalam hadis ini digambarkan bagaimana sih sebenarnya ya wanita-wanita yang menghuni surga. Nah, ini saya agak bertanya, apakah kita sudah menjadi wanita-wanita yang seperti ini? Satu, penyayang lagi subur. Sudah, gitu. Misalnya, sudah dijawab. Insya Allah sudah. Gitu. Dua, apabila marah atau diperlakukan buruk oleh suaminya, jadi sampai suaminya marah, marah kepadanya, lalu kemudian si istri menyampaikan dengan kesabaran, ini tanganku di atas tanganmu, aku tidak akan bisa tidur jika engkau belum meredakan kemarahanmu. Sudahkah kita demikian? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Karena saya sendiri saja kalau misalnya ini digambarkan di dalam diri saya pun, saya juga berusaha ya mewujudkan seperti ini. Insya Allah demikian. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kemurkaan Allah pada istri yang suka menyusahkan suami. Nah, ini dia. Adakah istri yang suka menyusahkan suami? Ada, kata Allah. Sabdanya, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Yaitu kemurkaan Allah kepada seorang wanita yang sedang menyusahkan suaminya. Nah, dari sini kalau kita melihat dari diri kita sebagai seorang istri dan juga kita sebagai seorang muslimah, ya artinya muslimah itu kita kembali kepada hukum syariatnya Allah, kita tidak berhukum kepada hukum yang lain atau hukum manusia, maka kita bisa melihat apakah kita ini sudah tergolong seperti yang digambarkan oleh kedua dalil ini ataukah belum. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Nah, maka kemudian kalau bicara tentang menjemput kebahagiaan menuju sakinah tadi, dan kemudian memanfaatkan Muharram ini, jadi Muharram ini adalah bentuk sebuah langkah kecil kita untuk bisa berubah, maka kita harus mulai menata diri, memahami kekurangan pasangan, tentu karena beliau adalah manusia, gitu ya, yang pasti punya kekurangan. Nah, kita pun, karena kita pun juga manusia, tentu saja mempunyai kekurangan. Maka, haruslah kita kemudian memahami kekurangan diri kita. Ini artinya yang diminta itu adalah bermuhasabah terlebih dahulu. Mengkoreksi diri kita terlebih dahulu. Standar koreksinya seperti apa, Us? Yang tadi disampaikan oleh dua dalil tadi. Saat ketika kita marah, bagaimana perlakuan kita. Saat kita ini apakah sudah menjadi seorang istri yang penyayang. Kemudian yang sudahkah kita ridho dengan apa yang diberikan oleh suami. Sudahkah kita bersyukur dengan kondisi yang ada pada keluarga kita. Maka usahakanlah untuk mewujudkan kebahagiaan itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimanapun keadaan yang ada. Itu ya. Jadi ini adalah sebuah kunci. Kuncinya itu
selalu kembali kepada standar yang sudah diberikan oleh Allah dan sudah digambarkan oleh Rasulullah di dalam as-sunnahnya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, terus kemudian ini tadi untuk para istri, sekarang untuk para suami. Suami pun harus menciptakan kebahagiaan. Standarnya apa? Allah berfirman, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka ini kayaknya terpotong ya. Nanti kita lihat ya. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 34 yang tadi dibacakan oleh Mbak Nana. Terus kemudian di dalam sabda Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dia memberikan nafkah dari hartanya. Oh maaf, ini yang di atas ya. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan itu adalah aku. Kalau tidak salah demikian redaksi hadis yang riwayat Tirmizi. Itu adalah aku. Aku di sini itu adalah Rasulullah. Jadi mencontoh Rasulullah itu adalah sebuah standar yang paling baku yang harus dilakukan oleh laki-laki. Ketika mereka mempersiapkan diri untuk berumah tangga, ketika mereka kemudian sudah berumah tangga, ketika mereka kemudian membangun keluarga, harus menstandarkan diri dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka hak dan tanggung jawab ada di dalam surat An-Nisa ayat 34. Bagaimana kemudian mendidik seorang istri pun ada di sana. Bagaimana kemudian memperlakukan seorang istri ketika seorang istri itu membuat persoalan gitu ya, kemarahan, itu pun ada di sana. Tinggal kemudian apakah sudah diterapkan di dalam keluarga. Itu yang menjadi sebuah standar bagi seorang suami. Nah, kemudian dari sini untuk bisa menciptakan kebahagiaan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sukses, harmonis, sakinah, atau mewujudkan ketenangan tadi, mawaddah warahmah, itu harus dihiasi dengan sikap saling, ada 3 ya, sikap saling melupakan keburukan pasangan atau tagoful. Jadi ada sebuah perintah dari Allah untuk kita itu menutupi aib dari masing-masing pasangan. Ini artinya melupakan keburukan pasangan. Saling memaafkan dan memaklumi, tasamuk. Jadi memang benar-benar diminta, karena tadi ya, kembali kepada sebuah konteks ini adalah perjanjian yang kuat di mata Allah, yang kokoh di mata Allah, mitsaqan ghalidan, maka kemudian jika ada sebuah persoalan, segera mencari sebuah solusi. Dan kemudian benar-benar saling memaafkan dan memaklumi kekurangan dari pasangan. Terus kemudian yang ketiga adalah tanazul, saling mendahulukan kepentingan masing-masing. Jadi ini kok seolah-olah kayak menekan ego ya, ya betul. Kalau kita bicara sebuah ego ya, kalau di dalam pembahasan Islam sendiri, ego itu disebut sebagai bagian dari naluri sebenarnya. Qadar yang diberikan Allah kepada manusia itu naluri, bakok atau eksistensi. Jadi saling mendahulukan kepentingan masing-masing itu benar-benar membunuh, ya bukan membunuh, mengurangi dari naluri bakok tersebut. Mendahulukan naluri yang lain. Naluri apa ini? Karena naluri ada 3 ya, kalau dalam Islam pembahasannya itu adalah tadayun atau naluri mensucikan sesuatu. Kemudian nau tadi yang berkasih sayang, dan terakhir itu adalah bakok tadi atau naluri yang eksistensi tadi, ego tadi. Maka yang didahulukan tentu saja adalah naluri tadayunnya, mensucikan sesuatu. Allah lah yang menjaga pernikahan kita. Bagaimana Allah memerintahkan kita itu untuk saling memaafkan, bagaimana Allah memerintahkan kita itu untuk menutupi aib dari masing-masing pasangan, melupakan keburukan pasangan, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita itu untuk benar-benar bersabar, artinya mendahulukan kepentingan masing-masing. Gitu. Nah, kemudian ada sebuah langkah agar kemudian kebahagiaan itu bisa benar-benar mulus berjalan. Hindari. Hindari adalah 4 ya.
Pertama, menghitung jasa pribadi dan kelakuan pasangan yang dianggap buruk. Tidak usah mengungkit-ungkit begitu maksudnya. Saya sudah melakukan ini loh, kamu kan belum apa-apa sih. Gitu misalnya seperti itu. Loh kamu melakukan itu loh, saya sudah sampai sana begitu. Tidak selesai-selesai akhirnya. Nah, itu kan artinya sudah ngitung-ngitung. Sudah sampai mana sih sebenarnya kita itu berkorban, nah gitu. Kemudian yang kedua, jangan tempatkan konflik dengan pasangan dalam permainan menang-menangan. Ya tadi itu. Ketika kemudian kita ngitung-ngitung ya, ngitung-ngitung, akhirnya kemudian kita juga akan masuk ke dalam sebuah konflik. Masih banyakkan aku daripada kamu yang ngasih. Masih banyakan aku yang berkorban ketimbang kamu yang berkorban. Jadi akhirnya begitu. Terus yang ketiga, tidak boleh lari dari persoalan. Jadi artinya apa? Ketika menghadapi sebuah situasi yang di sana melibatkan konflik yang luar biasa antara kita dengan suami, jangan sampai kita kemudian lari dari persoalan. Diselesaikan. Dan kemudian Allah juga sudah menggambarkan bagaimana penyelesaiannya. Kita benar-benar bisa berbicara kepada suami. Jika kemudian kita tidak punya kemampuan untuk berbicara kepada suami karena saking terhalang kemarahannya, maka kita bisa meminta pihak ketiga. Itu ada semuanya digambarkan oleh Allah. Di dalam surat An-Nisa tadi yang dibacakan oleh Mbak Nani. Nah, terus kemudian yang terakhir, yang keempat, dan ini adalah yang paling penting karena ini semuanya terjadi di masing-masing rata-rata rumah tangga ya. Jangan membagi sama rata hak dan kewajiban. Artinya itu jangan sampai keliru memposisikan mana haknya istri, mana kewajibannya istri, mana haknya suami, dan mana kewajibannya suami. Jadi nggak dibagi sama rata, tapi porsi yang disesuaikan dengan apa yang Allah perintahkan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mewujudkan kebahagiaan bagaimana? Posisi istri tadi kita perbaiki dulu diri kita. Kita perbaiki dulu sikap kita dengan sering bermuhasabah. Lalu kemudian bagaimana dengan posisi suami tadi? Mengingatkan beliau, posisi beliau sebagai seorang qawwam, seorang pemimpin. Jadi memang ada kerja keras untuk mewujudkan kebahagiaan. Karena yang menjadi standar kita atau tujuan kita gitu ya, adalah sakinah tadi, ketenangan yang terindra, terlihat, dan yang kemudian benar-benar kita yakini. Yang akan kita bawa sampai nanti kemudian Allah benar-benar menghendaki kita kembali kepada Allah. Jadi bagian dari istri-istri di surga itu adalah seperti tadi yang digambarkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Wanita yang penyayang dan penyubur, wanita yang benar-benar ketika suami marah, beliau itu tidak bisa tidur sampai kemarahan suaminya itu reda. Sampai seperti itu digambarkan dengan jelas. Gitu ya. Nah, dari sini kalau kita melihat langkah-langkah tadi sudah kita gambarkan, bagaimana mewujudkan sakinah itu juga sudah kita gambarkan, tinggal kita mempraktekkannya dengan berlelehan air mata, nggak apa-apa, ada Allah bersama kita. Dengan menguras emosi, nggak apa-apa, ada Allah yang terus melihat dan memantau kita. Dengan lelah dan upaya dan payah, nggak karu-karuan konflik yang terlalu berlebihan, nggak apa-apa, karena memang Allah ada dengan kita. Maka kita bisa melihat sebenarnya persoalan dalam rumah tangga itu hanya dibagi menjadi dua saja ya, sahabat teman-teman, hanya dua. Pertama itu yang umum dan memang sering dijumpai oleh keluarga muslim, terutama ya, itu adalah disharmonisasi karena himpitan ekonomi dan krisis saat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini sudah tergambar luar biasa. Suami di PHK, istri terpaksa mencari kerja. Ketika suami benar-benar setelah di PHK berupaya untuk mencari kerja, pendapatan istri lebih banyak. Misalnya seperti itu. Ini kalau kemudian tidak dibarengi dengan pengertian, bisa menggambarkan disharmonisasi karena himpitan ekonomi dan krisis. Nah, ini kalau saya bicara tentang data ya, di 2018 saja sudah sekitar 183.000. Nah, kalau itu 3 tahun yang lalu sebelum ada
pandemi seperti ini. Ketika ada pandemi, maka luar biasa penambahan datanya. Nah, kemudian yang kedua, maka yang tadi itu kita harus menghindari tadi ya, jangan menyamaratakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dan ini yang kemudian terjadi. Ketidakseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan ini yang lumrah terjadi menjadi persoalan di dalam rumah tangga keluarga muslim saat ini. Sangat umum menjadi sebuah persoalan. Kalau sudah ada disharmonisasi tadi ya, dari himpitan ekonomi akhirnya mengarah kepada pemenuhan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Akhirnya seperti itu. Jadi di sini istri menuntut penuh hak-haknya dari suami, sementara istri enggan memenuhi hak-hak suami atas. Gitu. Jadi ini persoalan dalam rumah tangga yang kita hadapi. Nah, maka sebenarnya persoalan di dalam rumah tangga itu erat kaitannya. Kalau misalnya kebutuhan kita sebagai manusia, masing-masing dari kita sebagai manusia itu dipenuhi oleh pemerintah, gitu ya. Maka kemudian insya Allah ya, seluruh kesejahteraan itu akan terjamin. Keluarga sebagai fungsi terkecil dalam masyarakat itu akan benar-benar terjamin. Nah, penjagaan negara terhadap ketahanan keluarga ini pengetahuan saja nih. Keluarga itu adalah fungsi terkecil dalam masyarakat, maka standarnya bagi keluarga muslim itu harus punya landasan fondasi yang kuat, yaitu ketakwaan kepada Allah. Keluarga yang bertakwa akan menjadi patokan untuk bisa menunaikan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat. Nah, saat dilanda persoalan ini saya garis bawahi ya. Di saat dilanda persoalan maka akan menyebabkan berkurang atau bahkan hilangnya prioritas menjadi kuntum khairu ummah, karena akhirnya kita itu sibuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika tidak dilandasi dengan fondasi keimanan tadi, hingga kita kemudian menghilangkan prioritas yang dibebankan kepada setiap muslim ya, baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar atau kuntum khairu ummah. Nah, dari sini maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya persoalan di dalam rumah tangga itu erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan para pemimpin atau para penguasa. Jadi negara itu harus punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari pendidikan, dari kesehatan saat ini ya, dari kemudian pekerjaan, kehidupan yang layak. Jadi bukan sekedar hanya tercantum di dalam barisan-barisan undang-undang, tapi memang wujud nyata. Nah, ini hanya bisa terwujud jika dan hanya jika ketakwaan baik dari individu levelnya, masyarakat yang kedua, dan negara yang ketiga, ketika kemudian distandarkan dengan syariat Islam, maka akan terwujudlah sebuah aturan, sebuah sistem pemerintahan, yaitu khilafah rasyidah. Insya Allah begitu. Jadi level individu ketakwaan ada, di dalam keluarga ada, harus bisa kemudian menjadi kuntum khairu ummah di tengah-tengah masyarakat, mewujudkan ketakwaan di dalam masyarakat, hingga kemudian bisa mengupayakan untuk mewujudkan di dalam itu adalah dengan senjata apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah begitu. Ya, saya kembalikan ke Mbak Cindy. Ya, ini tadi materi kita kali ini. Alhamdulillah. Monggo minum kopinya. Ini ada banyak. Tinggal milih kopinya. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah. Ya. Tema-tema yang kayak ini memang seperti biasanya akan banyak memantik pertanyaan. Sampai aku wedi dulu chat iki kok cek akeh. Sebentar Ustazah. Teman-teman kalau yang mau langsung bertanya monggo, enggak apa-apa, enggak buka video. Ini ada dari Ustazah Lupna. Alhamdulillah materi Ustazah Dokter cukup merefresh kita kembali di pernikahan yang sudah lebih dari 10 tahun. Terus dari Penny, poin keempat tentang tidak membagi rata antara kewajiban. Ada, jangan dimatikan dulu.
Sepertinya butuh pembahasan khusus, Ustazah, karena kebanyakan masalah atau pertengkaran terjadi dalam rumah tangga adalah overlap antara hak dan kewajiban tersebut di atas. Ustazah Lukna juga bertanya, bagaimana jika beliau, bapaknya, belum sefrekuensi dengan kita saat kita ingin saling sejalan dalam ketaatan pada Allah. Beliaunya santai aja, sehingga seringkali beda pandangan dan beda pendapat. Terus ya kata Mbak Penny tadi butuh penjelasan khusus tentang karena mungkin belum semua dari masing-masing kita mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban suami istri sesuai syara. Apa itu namanya? Ya. Sejalan dengan tersebut di atas, maka dirasa perlu persiapan diri akan adanya sekolah pendidikan khusus bagi mereka calon pasangan yang menikah, termasuk kita sebagai orang tua wajib mempersiapkan putra-putri kita berkenaan dengan hal tersebut di atas. Begitu Ustazah yang di chat. Terus yang mau langsung bertanya, monggo Mbak-mbak. Bisa langsung di unmute. Ya, Sementara menunggu menjawab Mbak Penny dulu Ustazah. Sama Ustazah Lukna tadi ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan Mbak Penny, mungkin bukan pertanyaan ya, Mbak Penny meminta waktu untuk bisa membahas poin keempat tadi Mbak Sin tentang apa namanya tidak membagi rata antara hak dan kewajiban. Ya betul, tidak membagi rata antara hak dan kewajiban. Coba saya lihat dulu di PPT saya ya. Saya tak nengok-nengok sebentar. Iya. Bentar. Oke. Ya ini, jangan membagi sama rata hak dan kewajiban. Itu maksudnya bagaimana gitu ya. Kalau sekilas kita memang melihat sepertinya apa namanya ini itu sebuah persoalan yang baru begitu ya. Kok bisa kemudian nggak boleh membagi sama rata gitu hak dan kewajiban. Maksudnya begini, mendudukkan hak dan kewajiban antara suami dan istri itu harus jelas sekali, sejelas-jelasnya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi kepada apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya tadi yang sudah dibaca oleh Mbak Nana, posisi suami di mana, posisi istri di mana, hak suami kepada istri seperti apa, kewajiban suami kepada istri seperti apa, hak istri kepada suami bagaimana, dan kewajiban seorang istri kepada suami bagaimana. Itu kalau di dalam surat An-Nisa, monggo kita baca sama-sama nih tarjimnya saja. Mari kita buka dulu An-Nisa. Kalau ada Quran di dekatnya sahabat The Maps di sana, monggo bisa dibuka. An-Nisa ayat 34. Sebentar. Saya buka dulu. Ya, ini agak panjang ya. Oh ini Mbak Nana, Masya Allah. Ya, di sana ada tarjimnya nih. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa Allah itu sudah menggambarkan bagaimana seorang laki-laki, gitu ya. Bagaimana seorang laki-laki atau bagaimana posisi laki-laki terhadap istri. Bahwa laki-laki itu adalah pelindung. Ini kewajiban. Melindungi, memimpin. Kalau di sini dikatakan ya, di sini juga ada disampaikan oleh Allah mengapanya. Jadi di situ Allah menggambarkan ya, karena Allah telah melebihkan laki-laki dengan perempuan. Jadi memang Allah itu sudah membuat qadar, sudah memberikan kadar, ketentuan, potensi kepada laki-laki itu lebih daripada perempuan. Apakah semua laki-laki usul? Iya, semua laki-laki yang kita lahirkan, yang dilahirkan oleh kedua orang tua kita, atau kemudian sampai pada Adam, itu semua laki-laki seperti itu digambarkan oleh Allah. Jadi ada kelebihan, ada kadar, ada potensi sebagai seorang kawan, sebagai seorang pemimpin. Ini bagian dari mana? Kewajiban. Ya.
Terus kemudian maka ada yang harus dilakukan oleh mereka, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Ini bagian dari sebuah kewajiban juga. Jadi tidak boleh menyamaratakan hak dan kewajiban tadi, tapi benar-benar kembali kepada, Masya Allah Mbak Nana, di share, alhamdulillah, kembali kepada ketentuan yang diberikan oleh Allah. Nah, terus kemudian bagaimana kewajiban istri? Di sana disampaikan oleh Allah, perempuan-perempuan yang solih. Jadi Allah menggambarkan seorang perempuan itu harus solih. Perempuan-perempuan yang solih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Jadi perempuan-perempuan solih itu adalah yang taat kepada Allah. Saat ketika misalkan holy dan terjadi atau perjanjian yang kuat dan kokoh kepada Allah, saat kemudian terucap-ucap qabul tadi, maka itu sudah jelas di sana posisinya sebagai seorang istri, dia berkewajiban untuk bisa menjadikan dirinya dia itu taat kepada Allah, bisa menjadikan dirinya dia itu untuk bisa mewujudkan kesolihan. Dan ciri perempuan-perempuan yang solih satu saja adalah, di sini ada dikatakan, menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada. Terus kemudian, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan usyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Ini adalah bagian kewajiban dari seorang suami. Kewajiban untuk mendidik. Jadi mendidik. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur, atau pukulan mereka, dan pukulan mereka. Jadi ada pendidikan di sana. Gitu ya. Tetapi jika mereka mentaatimu, nah ini ada sebuah penekanan oleh Allah, janganlah kamu mencari-cari alasan yang menyusahkan. Jadi kalau sudah taat, tidak perlu diperlakukan seperti tadi. Tapi pergaulilah dengan baik. Kalau pergauli dengan baik, itu adalah bagian dari haknya istri. Tadi yang digambarkan di dalam hadis, beberapa hadis dari As-Sunnah tadi ya. Ini adalah kewajiban yang tadi digambarkan di dalam surat An-Nisa ayat 34 tadi. Bagian dari kewajiban antara suami dan kewajiban istri. Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa 35, seandainya terjadi keributan, persengketaan, perang dunia di dalam keluarga, gitu ya, datangkanlah seorang juru damai. Apakah kita harus melaporkan, mengadukan kepada kedua orang tua kita, Kak Us, gitu misalnya? Wajar ya, karena kita anak perempuan ya. Mungkin kita memang butuh perlindungan ya. Dan ketika kemudian suami sedang dalam kondisi tidak bisa melindungi karena kemarahan gitu ya, larilah kita kepada kedua orang tua kita. Apakah bisa seperti itu? Tahan dulu, selesaikan dulu tadi, jangan lari dari persoalan, diselesaikan, dihadapi, diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya, Us? Diajak bicara baik-baik. Sebutlah nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ketika akan menyampaikan kepada suami. Saat tensi emosi kita naik, turunkan dengan berdiam. Begitu. Ya Allah, itu kan jadi artinya pengendalian emosi, pengendalian marah. Kalau ada istilahnya itu apa? Anger management. Ada filmnya kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Ya itu memang butuh di manage, dan manage-nya pakai apa? Ya jangan pakai ilmu yang lain, tentu saja pakai Islam. Karena sudah digambarkan di sini sudah lengkap. Gitu. Karena Allah sudah menggambarkan ya, jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan di antara juru damai tadi, dan suami istri itu mau untuk kemudian berdamai, Allah itu akan memberikan taufik. Karena memang benar-benar ya di mata Allah itu misalkan boleh, dan Allah saja menggambarkannya begitu, coba suci, sakral.
Kalau kita sampai kemudian beranggapan suci sakral dalam batas pandangan manusia, alangkah sempitnya, sempit banget, dilebarkan. Suci sakral di mata Allah tuh ya Allah luar biasa loh. Bayangkan, Allah itu ketika kemudian suami istri itu kemudian bisa kembali berusaha menciptakan kebahagiaan, mewujudkan kebahagiaan tadi, Allah memberikan taufik kepada suami istri tadi. Dan sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Nah itu yang menjadi sebuah patokan ya kalau saya. Itu adalah sebuah patokan. Allah bersama kita tadi yang saya sampaikan. Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan Allah teliti sekali dengan apa yang kita kerjakan. Jadi sampai seperti itu Allah detailnya. Apakah kita perlu merasa takut ya dengan kondisi keadaan rumah tangga kita? Ya perlu. Tapi lebih takutlah kepada Allah kalau kita kemudian tidak taat kepada Allah. Tidak menjalankan syariatnya Allah sebagai seorang istri misalnya. Saat suami marah, tahu-tahu kita kemudian tidak izin kepada suami ketika keluar rumah. Nah, ngapain orang dia marah kok, saya boleh nggak belum noleh gitu misalnya. Ya jangan, tetap lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah itu tadi, jangan samaratakan hak dan kewajiban suami. Nah ini menjadi sebuah catatan jika kita kemudian menyamaratakan saat kemudian suami beralih pindah melaksanakan kewajiban istri, istri beralih pindah melaksanakan kewajiban suami, bayangkan coba yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Ketenangan gitu, mosok, coba mosok yang mana? Ada yang kayak gitu. Iya ada, tapi apakah wujud ketenangannya itu tercipta? Kan sama-sama saling mengerti. Coba pertanyakan kembali. Mengerti itu standarnya seperti apa? Kembali seperti itu. Ya, insya Allah itu. Kalau memang kita butuh kajian, boleh, mari kita mengkaji. Tapi benar-benar memang gambaran kehidupan suami istri itu yang tadi saya sampaikan panjang, ibadah yang sungguh sangat panjang. Dan memang benar-benar harus punya standar yang baik di mata Allah. Nah, kalau ini nyambung ke pertanyaannya Ustazah Lukna, kalau suami itu belum sefrekuensi dengan kita itu bagaimana? Kan begitu ya. Tadi Ustazah Lukna menyampaikan ini. Ya itu. Jika si bapaknya itu belum sefrekuensi dengan kita, gitu. Belum satu server gitu, dalam ketaatan kepada Allah. Ternyata orangnya nyantai-nyantai aja. Gitu. Itu bagaimana ya gitu. Jadinya begitu. Ustazah bertanya kepada saya jadi bingung. Padahal saya berguru pada beliau aslinya. Saya itu berguru kepada Ustazah Lukna aslinya. Ya, ini kalau ditanya bagaimana kemudian kalau suami itu belum satu server, belum kemudian bergerak kepada arah yang sama, maksudnya karena ini juga momen untuk hijrah ya, hijrah bersama begitu ya. Terus kemudian juga digambarkan di dalam surat At-Tahrim tadi ya, bahwa ada kewajiban kita itu diseru oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, kewajiban kita itu menjaga keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu yang keras kan gitu. Nah, ini harusnya bagaimana? Ya, kita dorong para suami ini untuk bisa satu server dengan kita. Kan ada sebuah posisi yang kemudian digambarkan, kita itu istri. Apa kata beliau, kita taati gitu kan. Kita patuhi selama tidak mengingkari Allah, selama tidak berbuat atau mengarah kepada kemaksiatan, kita taati. Tapi jika kemudian itu mengingkari Allah, jika kemudian itu mengarah kepada kemaksiatan, maka kita boleh berlepas diri dari itu. Apakah berlepas diri itu dimaksudkan berlepas kepada sebuah ikatan tadi? Tidak. Tapi kita mengusahakan untuk beliau benar-benar memahami ini adalah kondisi yang salah di mata Allah. Bukan kondisi yang salah di mata manusia, karena belum tentu standarnya sama nilainya. Jadi memang ada ajakan, rayuan. Kita yang tahu bagaimana sela-selanya suami kita ya. Jadi dorongan untuk mengupayakan beliau itu mau mengkaji. Iseng-iseng ngomong tentang sebuah beliau menyukai apa misalnya tentang olahraga begitu. Dari sana kita sampaikan apa enggak sebaiknya dimanfaatkan waktunya untuk ini begitu misalnya.
Terus kayaknya kalau ngomong teori gampang ya, iya betul memang. Tapi ketika mempraktekkan itu susah setengah mati. Iya betul, tapi itu jangan sampai kemudian menunda apa namanya kebaikan dari diri kita itu bisa mengajak beliau. Karena kita kan maunya beliau itu bareng sama kita. Ayo hijrah bersama, romantis ya sebenarnya hijrah bareng-bareng gitu ya. Kemarin acara yang besar oleh Bu Aulia itu dan kemudian reportnya luar biasa berkaca ini dari seorang dokter yang kebetulan menjadi narasumber di acara tersebut. Dia menjadi mu'alaf ini 1,5 tahun kemarin, Dokter Karisa Gani. Kalau teman-teman The Maps yang sudah mengikuti acara tersebut mungkin tahu. Beliau menjadi mu'alaf pada saat pandemi melanda Indonesia. Beliau terkesima dengan Islam dari mulai panduan sistem kesehatannya sampai bagaimana memperlakukan secara individu Islam itu seperti apa, menjaga kesehatannya, terus kemudian bagaimana Islam itu mengajarkan kebersihan, tidak bersalaman seperti ini, begitu sudah ada panduan dan beliau terkesima luar biasa hingga kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Apakah ini kemudian menjadi sebuah konflik rumah tangga? Iya, karena apa? Karena suaminya itu masih non-muslim. Ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia harus memutuskan ikatan pernikahan itu. Kenapa? Karena memang Allah melarang pemimpin kita non-muslim. Kawan kita di dalam keluarga itu adalah orang yang kafir. Itu tidak. Jadi apa yang harus kemudian dilakukan oleh si dokter Karisa tadi? Apakah kemudian beliau menikah tidak dengan cinta, tidak dengan kasih sayang pada saat dulu mengucapkan pernikahan? Iya. Tetapi kemudian yang dikorbankan, itulah yang dikorbankan oleh beliau. Keluarga, suami, luar biasa pengorbanannya. Dia memutuskan pernikahan tersebut, bercerai, dan kemudian benar-benar mengokohkan, menguatkan diri beliau dalam jalannya Islam. Dan luar biasa, beliau sudah membentuk berbagai macam komunitas-komunitas dokter gigi ya. Kalau tidak salah, kajian-kajian dokter gigi yang beliau bidani itu luar biasa. Ini bisa menjadi sebuah ukuran, sebuah standar, sebuah contoh bahwa ketika kemudian suami ini tidak satu server dengan kita, apalagi kemudian beliau ini adalah seorang yang non-muslim gitu. Tentu ada sebuah konsekuensi dari diri kita yang sudah kita pahami, yang sudah kita resapi bahwa kita ini adalah menginginkan menjadi hamba Allah. Tentu saja kita kemudian harus mengambil sebuah langkah. Dan langkah itu yang dilakukan oleh beliau, Dr. Karisa, itu adalah dengan memutuskan ikatan pernikahannya. Tapi itu ada dasar, ada landasannya. Nah, kalau kemudian suami ini, bagaimana kalau suami itu enggan santai-santai aja? Ya, dalam keadaan kondisi santai, tentu sudah kita gambarkan santai itu terkait dengan waktu. Beliau bekerja, bagaimana beliau kemudian bisa menyisihkan waktu untuk bisa mengkaji, itu bisa kita gambarkan. Kita layani beliau, kita bereskan keperluan-keperluan beliau ketika di rumah, dan kemudian ada waktu senggang ketika beliau itu menghabiskan dengan hobinya, misalnya kita bisa memberikan brosur-brosur kajian atau undangan-undangan acara kajian lewat WA. Itu salah satu uslub, salah satu cara. Tentu dengan cara-cara yang romantis yang kita punya. Tapi kalau dia nggak mau terus, ya jangan dipaksa. Tapi kita nggak sabar, ya bersabarlah begitu. Jangan terus maksudnya terus jangan berusaha begitu. Ada proses semuanya. Insya Allah begitu. Nah, kayaknya begitu saya sampaikan kembali kepada Mbak Cindy. Monggo barangkali ada tambahan dari Mbak Penny, feedback atau dari Ustazah Lubna. Monggo Mbak Penny sama Ustazah Lubna mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Teman-teman dan Ustazah mungkin
Insya Allah sudah jelas pembahasan dari Ustazah tadi. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita lanjutkan di grup setiap hari Rabu. Ada tanya jawab Ustazah ya. Karena sekarang juga udah jam 9 malam. Insya Allah teman-teman sudah waktunya untuk beristirahat. Dengan bekal kita tadi, sebelum tidur salim dulu sama suami. Ya ada salah-salah kata seharian ini. Alhamdulillah, makasih Ustazah, jazakillah khairan atas materinya, dan makasih teman-teman semua, jazakumullah khairan atas hadirnya, atas atensinya di acara malam ini. Mari kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kalau ada pengumuman lagi kita sampaikan di grup. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Sin, terima kasih juga. Ini nanti ada acara lagi di hari Selasa ya. Insya Allah ada. Oh iya. Betul. Insya Allah kita akan ada acara untuk Muharram kita. Temanya adalah Muharramku untukmu, sahabat. Itu insya Allah dengan Ustazah Poppy Kamelia yang akan mengisi acara nanti di hari Selasa insya Allah. Itu ya Mbak Sin. Pengumumannya insya Allah nanti akan diumumkan di grup oleh teman-teman admin, Mbak Cindy, Mbak Iva, dan Bu Aulia nanti yang akan membidani acara tersebut. Insya Allah. Saya kembalikan Mbak Sin. Kita tutup. Assalamualaikum, selamat beristirahat ya. Saling mendoakan, insya Allah selalu dalam kesehatan. Amin. Wayaki Mbak Penny, wayaki. Mau dicinleng. Iya.